Gimana caranya mengamankan apa yang udah kita punya sekarang? Ini tuh yang akan kita coba bahas di video kali ini. Bukan soal tips investasi manjur guys. Bukan juga soal janji return 100% dalam semalam. Tapi ini tuh strategi nyata yang bisa kalian langsung terapkan buat ngelindungin kekayaan di tengah situasi ekonomi yang makin gak bisa diprediksi ini. Jangan lupa like, subscribe, and aktifkan loncengnya. Karena di video kali ini aku bakal kasih tips-tips yang harus kalian lakukan sekarang. So, let's go. Kenapa ini penting banget di tahun 2026? Kita semua tahu beberapa tahun terakhir itu chaos banget kan? Ada pandemi, resesi, kenaikan bunga yang agresif, terus geopolitik antar negara, AI juga yang ubah landscape pekerjaan, ada juga inflasi, macam-macam deh. Berkaca dari dinamika tahun lalu, di tahun 2026 ini, ya ada beberapa hal lah yang mesti kita waspadai. Pertama, penurunan suku bunga. Banyak bank sentral yang mulai nurunin suku bunga, kayak yang udah dilakukan sama Bank Indonesia. BI masih memiliki peluang untuk bisa menurunkan suku bunga di tahun ini. Kedengarannya sih bagus ya kan? Tapi dari sudut pandang kita sebagai individu, ada konsekuensi yang nggak boleh diabaikan. The logic is simple. Ketika suku bunga acuan turun, bunga deposito dan tabungan juga ikut turun. Artinya, uang yang kita parkir di instrumen yang aman justru berpotensi menghasilkan imbal hasil yang semakin kecil. Lanjut yang kedua, volatilitas pasar. Pasar saham global ataupun Indonesia ini bisa sangat-sangat labil. Satu berita aja bisa bikin market naik turun tajam banget. Ya, yang kayak baru-baru ini terjadilah di Indonesia soal MSCI, Morgan Stanley Capital International. Masih pada ingat kan? Mulai dari pembukuan saham, terus IHSG anjlok, trading halt pula, sampai pimpinan OJK dan BI mundur. Wah, drama banget tuh waktu itu tuh. Memang se-unpredictable itu guys dunia pasar modal, apalagi kripto. Ketiga, risiko mata uang. Kalau kalian punya aset cuma dalam satu mata uang, that's too risky. Rupiah misalnya, yang terus melemah terhadap dolar, bahkan sampai menyentuh level terendah sepanjang masa. Berangkat dari fakta ini, nggak menutup kemungkinan kan? Bisa aja besok, lusa, bulan depan, atau tahun depan, rupiah makin anjlok. Ya, mungkin aja. Yang perlu kita pahami adalah risiko mata uang ini real. Keempat, inflasi. Inflasi ini perlahan mengikis kekayaan kita. Dia tuh musuh nyata yang paling nggak kerasa. Nominal uangnya tetap, tapi daya belinya diam-diam berkurang. Walaupun kalian nggak sadar. Bahkan menurut data BPS, inflasi per video ini dibuat itu sekitar 3,55%. Itu artinya kalau tahun lalu kalian belanja barang X seharga 1 juta, sekarang kalian perlu tambahan lagi sekitar 35.500 untuk dapat barang yang serupa. Makin mahal kan? Faktanya inflasi kita cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Januari tahun lalu inflasinya cuma 0,76%. And now 3,55%. Tahun depan gimana? Ya, nggak ada yang jamin. Ini bukan soal nakut-nakutin, tapi soal realita. Dan realitanya, orang yang nggak ngambil tindakan sekarang bisa nyesel 5 tahun ke depan. Ada beberapa langkah. Yang pertama, yaitu audit total kekayaanmu. Kapan terakhir kalian duduk dan beneran ngitungin semua aset kalian? Semua utang ada berapa? Cash flow bulanan kalian gimana? Sebagian besar nggak tahu jawabannya. And that's a big problem. Yang perlu kalian catat ada 3 hal penting. Pertama, aset cair. Ini tabungan, deposito, rekening dana darurat. Berapa total yang kalian bisa cairkan dalam waktu dekat? Jumlahin tuh. Yang kedua, aset investasi. Ini ada saham, reksadana, obligasi, kripto, emas, macam-macam deh. Berapa nilainya sekarang? Kumpulin semua. Ketiga, aset fisik. Properti, kendaraan, barang berharga, berapa estimasi harga pasarnya kalau dijual sekarang. Setelah itu kurangin semua dengan total utang yang kalian punya. KPR, kartu kredit, paylater, dan sebagainya. Hasilnya adalah net worth kalian yang sebenarnya.
Sekarang pertanyaan penting. Network kalian ini tumbuh dari waktu ke waktu atau stagnan? Atau bahkan nurun? Nah, itu bahaya tuh. Kalau menurun dan stagnan ini big problem. Oke, langkah kedua ini yang aku sebut membangun benteng. Dan ini krusial banget guys. Banyak orang yang kekayaannya runtuh bukan karena investasinya jelek, tapi karena pas ada musibah mereka terpaksa jual aset di waktu yang nggak pas. Bayangin gini, kalian punya saham, ya 30% turun tuh. Tiba-tiba ada keadaan darurat, ya sakit lah, atau kena PHK, atau kebutuhan mendesak lah. Kalian terpaksa jual, dan boom, loss. Itu yang mau kita cegah. Di situasi ekonomi sekarang, dana darurat yang ideal bervariasi tuh. Tapi di beberapa sumber ada yang mengatakan 3-6 kali gaji bulanan udah cukup untuk ngecover dana darurat. And dana darurat ini harus disimpan di tempat yang benar-benar aman. Bukan saham, apalagi kripto. Simpan di tempat rekening tabungan terpisah, deposito jangka pendek, atau reksadana pasar uang. Terus di tempat yang liquid, bisa dicairin dalam waktu cepat, kayak 1-3 hari lah. Dan yang terpenting, simpan di tempat yang terpisah dari rekening sehari-hari, supaya kalian nggak tergoda pakai. Kadang kan kalau aksesnya gampang jadi banyak godaan. Lanjut, langkah berikutnya. Lindungi kekayaan dari inflasi. Kalau inflasi tahun lalu sekitar 3,55%, maka idealnya return investasi kita harus berada di angka atas dari inflasi itu, biar nilainya nggak tergerus. Karena kalau return lebih rendah dari inflasi, secara real nilai uang kalian sebenarnya menyusut. Ada 3 aset yang terbukti lebih tahan terhadap inflasi: emas, properti, saham sektor real. Emas itu nilainya cenderung meningkat tuh dari sejak dulu lah. Emas dikenal sebagai store of value. Properti juga. Kalau kalian yang belum punya properti, ini jadi prioritas utama nih. Kalau yang udah punya, pastiin produktif. Terus saham sektor real, kayak yang di sektor consumer goods, energi, komoditi. Jadi pilihan yang menarik tuh buat lawan inflasi. Karena biasanya perusahaan ini sering menyesuaikan harga produknya saat inflasi naik. And tips dari aku, gampangnya gini. Kalian cari deh instrumen investasi atau tabungan yang penting returnnya harus di atas angka inflasi. Nah, itu tadi langkah-langkah yang udah kita bahas. Oke, kita recap sebentar ya. Langkah pertama, audit total kekayaanmu. Langkah kedua, bangun benteng pertahanan. Langkah ketiga, lawan inflasi. Harus dipahami, kalau langkah-langkah ini gak instan. Semua butuh effort, butuh waktu, disiplin, konsisten. Tapi ya inilah bedanya orang yang 5 tahun lagi hidupnya lebih tenang secara finansial dan yang masih struggle. Bukan soal keberuntungan, bukan soal modal awal yang gede, tapi soal keputusan yang diambil hari ini. Jadi langkah mana yang mau kalian mulai duluan? Drop di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing-sharing. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.